んな気持ちで過ごしたか。今日は荒れそうだな。ロジャー、この剣に船長特権はねえからな。行くぞ野郎ども。うわどこだロジャーの居場所教えろ。Oke guys, kali ini Soul Comic akan membacakan One Piece chapter 1163. Let's go guys, kita bacakan. Chapter dibuka dengan Imu yang mengendalikan tubuh Saturn dan menyerang tanpa pandang bulu seluruh bajak laut serta marinir di God Valley. Di tengah kekacauan itu, Imu akhirnya berhadapan langsung dengan Rocks di Sebek. Nah, akhirnya pertarungan di God Valley baru saja dimulai, guys. Rocks pun berkata, "Hei Raja Tikus di sana, kau datang untuk membunuhku, bukan?" Ucap Rocks ya. Imu pun berkata, "Tak kusangka ternyata kau, Davy Jones." Rocks pun menjawab, "Sepertinya kau salah orang. Aku bahkan tak mengenal nama itu, tapi sebuah janji seharusnya tetap ditepati. Bukan begitu?" Imu pun berkata lagi, "Dan itulah alasannya kalian semua harus dihapus. Dihapus sepenuhnya dari sejarah. Dunia milikmu belum selesai ku bentuk ya." Rox pun berkata, "Dunia ini bukan milikmu." Nah, jadi di sini kenapa harus berkata Raja Tikus di sana? Itu karena mungkin bentuk sensatornya ya. Bentuk kombinasi ketika Im Sama merasuki tubuh sensator. Bentuknya mungkin kayak tikus ya. Atau ini satir belaka ya. Tapi ini ada yang menarik, tak kusangka ternyata kau Davy Jones. Nah, di sini Im Sama itu menyadari bahwa Rocks adalah keturunan dari Davy Jones ya. Kita lanjut lagi. Nah, ada hal yang menarik juga nih ketika itulah dan Imu berkata, "Dan itulah alasannya kalian semua harus dihapus." Yang dimaksud kalian semua sama Im Sama itu guys, itu Clan D ya. Jadi Clan D itu harus dihapuskan semua agar dunia impian yang akan dibentuk oleh Im Sama itu berhasil diwujudkan ya. Salah satunya dunia tanpa marga D guys. Nah, kita lanjut lagi. Pertarungan besar antara Rocks dan Imu pun dimulai. Di waktu yang sama, Garp tiba bersama beberapa marinir dan melihat bagaimana Imu menyerang semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ketika Garp itu melihat ya, Garp ini terheran-heran ya. Kenapa ini sosok entitas Im Sama yang merasuki tubuh sensator ini, kenapa kok dia menyerang membabi buta ke semua orang tanpa pandang bulu ya? Baik itu ke bajak laut maupun ke marinir. Jadi di sini Garp agak heran juga ya. Nah, Marin berkata, "Garp-san, apakah kita perlu memberi bantuan?" Garp pun menjawab, "Tentu saja, marinir. Tapi kepada siapa?" Nah, di sini Garp dan juga anak buahnya itu kayak bingung ya guys ya. Bingungnya kita ini akan ngebantu siapa? Ngebantu Rock atau ngebantu Im Sama? Sedangkan yang jadi ancaman besar itu ya Im Sama itu sendiri karena tidak hanya menyerang bajak laut tetapi juga menyerang marinir guys. Jadi ada dilema ya di kubunya Garp ini guys. Pertarungan Roger Pirate versus Rocks Pirate. Adegan berpindah ke pertempuran antara bajak laut Roger dan bajak laut Rocks. Dalam satu halaman ganda yang menakjubkan, Kapten John menggunakan kekuatan buah iblis Jiki Jiki no Mi, buah yang sama seperti milik Kid, untuk menarik semua harta karun menggunakan kekuatan magnet. Nah, di sini kita diperlihatkan ya bahwa Kapten John itu guys pengguna buah iblis Jiki Jiki no Mi sama kayak Eustace Kid. Nah, persamaan antara Kapten John dan juga Eustace Kid sebagai sesama pengguna buah iblis Jiki Jiki no Mi adalah nama mereka sama-sama kapten. Kapten ini bukan julukan ya, bukan Kapten Roger, bukan Kapten Luffy, bukannya, tetapi Eustace, Kapten Kid dan juga Kapten John itu nama ya, itu bukan julukan ya. Nah, apakah Kid ini anak dari Kapten John? Nah, tapi tidak sesederhana itu ya guys ya. Mungkin ini hanya kebetulan semata ya. Kita lanjut lagi. Oh, di sini
Menggunakan kekuatan Jiki-Jiki Nomi, Kapten John ini ambisinya cuma satu sih guys. Ambisinya itu ingin mengumpulkan harta ya. Makanya dalam insiden God Valley juga fokus utama Kapten John ya udah ngumpulin harta aja ya menggunakan kekuatan magnetnya itu guys. Kapten John berkata, "Datanglah padaku harta karun, Big Eater, Gaban. Semua logam bereaksi. Jangan biarkan senjata kalian tertarik." Anak buah Roger. Kekuatan magnet besar terdeteksi dari gerbang lembah hingga ke sisi tenggara pulau. Roger berkata, "Minggir, aku tidak peduli." Jadi akibat buah iblis Ciki-Ciki Nomi menyerap besi-besi atau logam-logam ya guys ya. Gaban itu memperingatkan para anak buahnya, para kru Roger Pirate ya. Kalian harus menjaga senjata-senjata kalian agar tidak terhisap oleh medan magnet. Nah, anak buahnya itu ngasih tahu bahwa arah medan magnet itu ada di sebelah tenggara pulau ya. Nah, di momen itu Roger itu strike menuju ke tempat Sebek dan juga Im Sama ya. Meskipun kekuatan magnet itu sangat kuat, Roger tetap berdiri menuju lokasi pertarungan Imu dan juga Rox. Sementara itu, Ganzui melihat apa yang dilakukan Kapten John dan menyerangnya dengan kekuatan buah Gomu Gomu Nomi, buah yang sama seperti milik Mr. Five. Ia menembakkan lendir kering dengan serangan bernama Sky Snake Red Cannon dan berhasil mengalahkan Kapten John. Nah, ini ada yang menarik ya. Ini ada All Generation pemakan buah iblis ya. Sama seperti Ganzui ini ternyata memakan buah iblis Bomu Bomu ya, di mana di eranya Luffy, Bomu Nomi ini itu dimakan oleh Mr. Five. Nah ini gue nggak harus pemilik sebelumnya itu nggak harus punya keturunan sama pemilik ininya ya, sama pemilik barunya ya. Ini mungkin hanya kebetulan saja. Tetapi di momen ini Ganjui ini berarti bisa memaksimalkan potensi dari Bomu Nomi ya. Karena yang kita tahu Mr. Five itu ampas banget anjir menggunakan Bomu Nomi ya guys ya. Bahkan sampai dengan sangat mudah, dengan satu kali serang, itu bisa mengalahkan Kapten Chun ya. Si Ganjui ini guys. Kita lanjut lagi. Senjata milik Dragon juga ikut tertarik oleh daya magnet Kapten John, membuatnya terjatuh dan pingsan. Dragon dan Seng terpisah dan terlihat Seng bersembunyi di dalam salah satu peti harta karun. Nah, ini yang paling menarik, guys. Ternyata spekulasi gue sama Senpai Perencino itu meleset anjir bahwa ternyata bukan Dragon yang meletakkan baby Seng ke dalam peti ke Oro Jackson ya, tetapi ternyata Dragon dan juga Seng itu terpisah lagi, terpencar lagi dan akhirnya Seng itu memilih kotak peti harta untuk bersembunyi guys, dan entah kebetulan atau memang ditakdirkannya akhirnya peti harta itu diangkut ke Oro Jackson, kapalnya Roger. Nah, ini membuktikan bahwa survival modenya Seng itu sudah aktif bahkan sejak bayi guys. Nah, kalau ditanya sekuat apa Seng? Seng itu bayi yang survive dalam insiden besar God Valley. Bayangin loh, bayi bisa survive ketika pertarungan para monster di God Valley. Makanya nggak heran Seng itu menjadi Yonko terkuat guys. Karena memang dari bayi survival mode-nya sudah aktif anjir. Imu versus Rox. Kembali ke pertarungan Imu dan Rox, Garp tiba di lokasi. Namun para marinir menahannya agar tidak ikut campur. Nah, di sini akhirnya Garp tiba di lokasi. Mungkin yang dimaksud lokasi ini adalah Garp ada di tempat pertarungan antara Im Sama dan juga Rox ya. Tapi marinir menahan Garp supaya tidak ikut dalam pertarungan itu, guys. Marinir pun berkata, "Tidak bisa, Laksamana Madia. Garp itu adalah otoritas tertinggi pemerintah dunia." Garp pun menjawab, "Maksud kalian si tikus busuk itu ya?" Jadi di sini, wah ini benar-benar keren sih Garp ya. Kaido meminta izin kepada Rox untuk ikut bertarung.
Namun tiba-tiba Lin datang terbang di atas Zeus dan menyerang Kaido. Roger juga tiba dan bersiap menghadapi Imu. Nah, di sini ini epic banget ya. Garp sudah ada di dekat pertarungan. Kaido meminta izin kepada Rox untuk ikut gelut ya kan. Tiba-tiba Lin datang terbang yang menggunakan Zeus dan menyerang Kaido karena sebelumnya kan Kaido itu menghantam wajahnya Lin ya. Nah, Roger juga tiba. Jadi di situ udah ada semua nih, guys. Ada Garp, ada Sebek, ada Shirohige udah pasti berdua sama Sebek ya. Ada Kaido, ternyata ada Lin juga yang menyusul dan juga ada Roger, guys. Jadi ada 6 orang terkuat ya, guys ya. Lin berkata, "Tunggu dulu Kaido, aku akan membunuhmu." Katanya. Kaido pun menjawab, "Kau cemburu ya? Lihat ini." Nah, Roger, Garp itu targetku. Nah, di sini yang paling lucu itu Kaido itu tengil ya. Kau cemburu ya? Lihat ini sambil flexing-flexing bentuk tubuh naganya kepada Lin atau Big Mom ya. Serangan kolaborasi terhebat dalam salah satu halaman ganda paling epik sepanjang sejarah One Piece. 6 legenda besar memerang Im Sama secara bersamaan. Garp, Roger, Rox, Newgate, Kaido, dan Lin. Dan masing-masing ini akhirnya nge-spill serangannya ya. Nah, kalian seperti yang kita tahu, Oyaji atau Shirohige itu kan tidak pernah mengeluarkan nama jurusnya ya. Ternyata di God Valley, Oyaji sejuta umat itu punya nama jurusnya, guys. Nih, Garp seperti biasa Galaxy Impact, Roger Kamusari atau Divine Departure ya. Dan Rox Pandaemonium atau Abyss terkutuk anjir. Nah, Newgate Hakua, pemecah ruang. Sedangkan Lin Ikoku Sovereignty. Dan Kaido, ini Kaido karena baru banget jadi naga ya, baru banget makan uwo nomi ya. Akhirnya Kaido itu bingung ya, ini nama jurus gue apaan anjing. Dan akhirnya nama jurus Kaido itu Dragon anjir. Dan seharusnya Dragon ini setelah insiden God Valley akhirnya dikasih nama official, nama resminya itu Borobrit anjir. Ini kocak banget nih, keren banget judul. Emang gue setuju sih sama narator bahwa ini adalah halaman ganda paling epic sepanjang sejarah One Piece. Gue setuju banget guys. Karena di mana lagi kalau bukan di God Valley, 6 orang legenda berkumpul melawan Im Sama anjir. Serangan besar-besaran itu menghancurkan tubuh Imu. Ketika Lin mencoba menyerang Kaido, Kaido menghindar dan serangannya justru mengenai tubuh Imu. Serangan itu adalah Bolo Breed. Namun karena ini pertama kalinya Kaido menggunakannya, ia bahkan belum memutuskan nama jurusnya. Makanya asal sebut nama jurusnya itu Dragon ya. Ini kocak banget ya. Perlu kalian ingat guys, di momen ini Kaido itu paling muda, paling kecil ya dibandingkan karakter yang lain. Sayangnya Imu segera pulih dari semua serangan itu. Ia lalu melepaskan gelombang besar Hosoku Haki yang membuat banyak orang di God Valley kehilangan kesadaran. Jadi karena babak belur ya dibecek-becek gitu ya sama karakter-karakter kuat, akhirnya Im Sama itu babak belur guys. Ini momen ketika otoritas tertinggi dunia itu babak belur ya. Sampai mengeluarkan Hosoku Haki yang mengakibatkan para kroco-kroco di God Valley itu pingsan anjir. Nah, tragedi Rox. Meski begitu, Rox tetap melanjutkan serangan. Ia berhasil memotong tubuh Imu menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Namun serangannya tetap tak berdampak. Jadi di sini frontman-nya itu tetap Rox ya. Jadi Rox yang membabi buta menyerang Im Sama bahkan sampai berhasil memotong-motong tubuhnya Im Sama. Ini yang paling gak adil itu ya. Im Sama dan juga para bawahannya itu memiliki regenerasi ya. Kalau tidak memiliki regenerasi itu kayaknya easy win banget anjir. Bayangin di momen itu aja mereka berenam itu harusnya bisa ya. Easy banget untuk mengalahkan Im Sama guys. Imu.
Mu tidak melihat istri dan anakmu berarti berlari di hutan. Mu bisa ya. Mu bisa melihat istri dan anakmu berlari di hutan. Rox pun berkata, jangan berani menyentuh mereka. Nah, di sini Im Sama itu berusaha untuk mengganggu psikologis dari Rox ya, dengan mengancam anak dan juga istrinya, guys. Dalam keadaan tubuhnya terpotong, Imu menusuk Rox dengan dua tentakel hitam. Nah, ketika Rox ini mencincang-cincang tubuhnya Im Sama ya, nah Im Sama itu menyerang tubuhnya Rox juga dengan tentakelnya, guys. Sampai menusuk tubuh Rox ya dengan dua tentakel hitam nih, guys. Nah, Imu berkata, tenang saja, Mu tidak akan melakukan apapun. Rox, gigitan nyamuk saja lebih parah. Rox mengejek serangan Im Sama ya. Imu, kau sendiri yang akan memusnahkan seluruh klanmu. Kau akan membunuh istri dan anakmu, ucap Im Sama kepada Rox. Nah, ini guys, kalau dianimasikan berarti kita bisa mendengar voice actor atau suara Im Sama. Nanti akan ada banyak teori membedah Im Sama itu cewek atau cowok, anjir. Nah, nggak sabar banget gue, anjir. Apa tidak mungkin hal gila seperti itu terjadi, ucap Rox ya. Imu, Domi reversi, kendali konversi hitam. Wah, Rox pun mengucapkan ya. Nah, di sini ini teori kita semua akhirnya terbukti bahwa Im Sama melakukan domi reversi kepada Rox. Tetapi sayang banget tuh terlalu singkat, anjir. Adegan gelutnya terlalu singkat ya, guys ya. Gue pengennya pertarungan antara Imu dan juga Rox itu berlangsung satu chapter gitu ya. Satu chapter atau dua chapter, kayak segala kemungkinan bener-bener ketika kehabisan tenaga gitu. Ya kayak fight-nya Luffy sama Kaido aja, ini berapa episode ya kan. Nah, baru Domi reversi. Ini baru mulai gelut udah melakukan Domi reversi ya. Kayaknya meskipun teori para nakama itu benar, tetapi kayak kurang puas karena adegan fight-nya terlalu singkat ya, guys ya. Jadi di momen ini Rox disebek itu menjadi iblis karena Domi reversi yang dilakukan oleh Im Sama. Akhir chapter. Di halaman terakhir, Imu menggunakan domi reversi pada Rox. Sementara Garp, Roger, Newgate, dan Linlin hanya bisa menyaksikannya dengan terkejut. Rox perlahan mulai berubah menjadi iblis. Taringnya tumbuh panjang, aura kegelapan mengelilinginya. Dalam panel terakhir, terlihat Eris dan Ditch berlari menembus hutan. Tamat minggu depan tidak libur. Wah, ini akhirnya teori anime multiverse terbukti bahwa momennya adalah Rox itu menjadi iblis ya. Dirasuki oleh Im Sama dengan domi reversi. Dan ketika transformasi Rox berubah menjadi iblis, dia itu taringnya keluar, guys. Kayak ini aja ya, kayak di Reo Ponorogo dia taringnya keluar. Bentuk Rox itu seperti itu ya. Dan orang-orang yang ada di situ, terutama orang terdekat dari Rox itu sendiri ya, Shirohige dan juga Big Mom, itu terkejut ya. Bahkan bukan cuma mereka, sampai-sampai Roger dan juga Garp juga ikut terkejut melihat perubahan wujud dari Rox di Sebek. Dan akhirnya Rox menjadi iblis. Kalau menurutku mah ini ada beberapa fans yang benar-benar kritik banget ya. Fans itu berkata bahwa ketika Rox dijadikan domi reversi oleh Im Sama, itu adalah sesuatu yang boring banget ya. Boring karena memang sudah tertebak seperti itu. Kita menunggu ketika Nakama itu membuat spekulasi atau teori. Nakama itu berharap bahwa Oda Sensei itu bisa menciptakan skenario yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau ujug-ujug domi reversinya terlalu awal dan Rock langsung menjadi iblis, otomatis kan pertarungannya udah bentar lagi ya. Ini kayak terlalu, memang sih kayak terlalu boring. Di satu sisi ya kita nggak bisa apa-apa selain menikmatinya ya.
Jujur God Valley ditayangin sedetail itu aja, gue udah senang banget ya. Karena mungkin kalau dijadiin movie itu nggak akan se-epic dimasukin ke cerita utamanya meskipun dalam flashback. Kenapa? Karena perjalanan panjang sebelum God Valley-nya itu yang paling menarik guys. Kita recall lagi ya ke kenangan yang sebelum di God Valley. Kita diperlihatkan Rox mendatangi taman bunga, Rox membunuh Admiral, Rox dan juga Harald. Kita diperlihatkan Harald, masa kecilnya Loki. Kita diperlihatkan kedekatannya Rox dan juga Harald. Beberapa kali Rox datang ke Elbap. Rox yang berkuasa di Hashinosu, ada Saki juga. Jadi flashback. Jadi apa ya? Secara emosional lebih kena karena sebelum insiden God Valley sisi atau momen-momen bahagia para bajak laut itu kita tahu ya. Kayak momennya Kaido kecil, momennya ada Kyo, ada Shiki, momen kedekatan Roger dan juga Rox di dalam barnya Saki. Itu karena diceritain dulu sehingga di God Valley ini kita ada rasa emosional gitu guys. Kita jadi tahu perasaan dari Roger, dari Shirohige ketika melihat Rox menjadi iblis ya. Nah, mungkin pertarungan yang sengit atau pertarungan yang lama kan pertarungan Im sama dan juga Rox itu berlangsung cepat banget ya. Beberapa kali serangannya Rox dan Im sama langsung memakai Domi Reversi. Mungkin pertarungan epicnya itu di insiden God Valley ini adalah pertarungan ketika Roger, Garp, Shirohige, Big Mom, dan juga Kaido itu mereka team up 5 orang untuk menahan Rox ya yang sudah menjadi iblis. Mungkin pertarungan epic God Valley itu di situ guys. Jadi bukan pertarungan melawan Im sama, tetapi pertarungan menghentikan Rox di Sebek yang sudah dijadikan iblis oleh Im sama. Nah, di sini mungkin pertarungannya akan berchapter-chapter ya. Semoga saja dibikin agak panjang, jangan terlalu dibikin singkat karena kita pengen tahu gitu ya. Nah, nanti di pertarungan menghentikan Sebek, gue tuh ada dua hal yang gue tunggu guys. Pertama, apakah yang akan terjadi sehingga Roger itu sangat direspek oleh ex Rox Pirate ya? Apakah nanti Roger yang berhasil menghentikan Rox? Nah, kedua, apakah ada perkataan dari Rox itu sendiri kepada mereka yang ada di situ bahwa bunuhlah aku demi keamanan atau kebaikan semua orang. Jadi memang permintaan dari Rox sendiri untuk dibunuh agar tidak membahayakan banyak orang. Nah, itu perkataan dialog Rox kepada orang-orang yang ada di God Valley. Nah, yang ketiga, gue tuh, guys. Yang ketiga itu, apakah penyakitnya Roger itu berasal dari God Valley karena ada teori yang menarik bahwa penyakitnya Goldie Roger itu berasal dari God Valley, entah itu dari racun Im sama atau dari apa, gue masih penasaran ya. Nah, yang keempat, apakah jantung atau jiwanya Rox itu tidak mati ya? Apakah bersemayam di tubuh anaknya ataukah jantungnya itu masih ada dan disimpan menjadi harta? Kemudian bisa dimodifikasi lagi dengan OP-OP Nomi. Nah, itu pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang dalam insiden God Valley. Semoga saja perlahan tapi pasti rahasia-rahasia ini akan terungkap ya guys ya. Benar atau tidaknya menarik untuk kita tunggu guys. So, itu saja Soul Comic membacakan One Piece chapter 1163. Ini di sini kita sebagai sesama nakama hanya untuk sharing, hanya untuk berbagi informasi terbaru tentang One Piece panel manga terbaru ya guys ya. Kalau teman-teman punya teori, punya spekulasi, punya opini, teman-teman boleh drop di kolom komentar ya guys ya. Kita di sini sharing santuy saja sesama nakama One Piece guys. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.